Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Krisdayanti dengan NIM 1A1230007, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan kelas B, Fakultas Pertanian di Universitas Haloleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau berbagi informasi sedikit tentang morfologi dan anatomi mikroorganisme jamur. Sebelum ke pembahasan inti, kita harus tahu dulu morfologi dan anatomi itu apa sih? Nah, morfologi ini merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur eksternal dari suatu makhluk hidup. Misalnya, pada daun, batang, bunga pada tumbuhan, sedangkan anatomi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur internal dari suatu makhluk hidup. Misalnya, ada jantung, paru-paru, organ, dan sistem pencernaan. Nah, anatomi ini juga dipelajari ada 2 tingkat, di mana tingkat yang pertama yaitu adalah tingkat makroskopis, yaitu dengan menggunakan mata telanjang, dan yang kedua adalah tingkat mikroskopis, yaitu dengan tidak menggunakan mata telanjang. Baik, kita masuk ke pembahasan inti, yaitu hamir. Nah, ada yang tahu nggak sih hamir itu apa? Nah, hamir ini adalah mikroorganisme uniseluler yang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Nah, hamir ini juga merupakan mikroorganisme yang umum ditemukan di alam, terutama di lingkungan yang kaya akan gula. Baik, selanjutnya komposisi dan struktur hamir. Yang pertama itu struktur sel. Hamir merupakan sel eukariotik, yang dimana sel hamir memiliki inti sel yang terbungkus oleh membran sel. Nah, struktur sel hamir ini meliputi dinding sel, membran sel, dan juga inti sel. Yang kedua, reproduksi. Hamir bereproduksi secara aseksual, di mana melalui proses tunas, yaitu sel anak tumbuh dari sel induk. Namun, beberapa spesies dapat bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan pembentukan spora. Nah, yang ketiga yaitu metabolisme. Hamir memiliki metabolisme yang fleksibel, di mana mengubah gula menjadi energi dengan melalui fermentasi atau respirasi aerobik. Nah, respirasi aerobik ini merupakan proses yang menggunakan oksigen dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat dan molekul glukosa. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan hamir. Nah, pada pertumbuhan dan perkembangan hamir ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu adalah fase lag. Nah, di mana pada fase ini ditandai dengan metabolisme yang masih rendah dikarenakan sel hamir masih beradaptasi dengan lingkungan barunya. Nah, yang kedua yaitu fase eksponensial. Nah, pada fase eksponensial ini ditandai dengan proses perkembangan yang begitu cepat dan membelah diri secara eksponensial. Nah, yang ketiga yaitu fase stasioner. Nah, pada fase ini ditandai dengan metabolisme yang lambat sehingga menyebabkan beberapa dari angka kematian dan kehidupan itu sama. Nah, yang terakhir adalah fase kematian. Nah, pada fase ini semua sel-selnya akan mati dikarenakan lingkungan yang tidak menguntungkan, kemudian nutrisi yang sangat berkurang atau hilang, dan
penumpukan produk sampingan. Peran hamir dalam kehidupan manusia. Nah, teman-teman, hamir memiliki peran yang sangat banyak dalam kehidupan manusia. Misalnya, pada pembuatan minuman dan makanan. Nah, misalnya pada pembuatan minuman dan makanan itu, contohnya pada pembuatan roti. Nah, pada pembuatan roti menggunakan ragi, di mana ragi merupakan suatu sekumpulan mikroorganisme yang didormansi dan bisa diaktifkan kembali melalui proses pengolahan. Nah, selain itu, pada pembuatan bir, pembuatan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol lainnya. Selain itu, peran hamir dalam kehidupan manusia di bidang bioteknologi. Misalnya, pada produksi biofuel, produksi obat-obatan, dan pada produksi enzim dan asam amino, dan juga sebagai penelitian. Nah, yang terakhir itu peran hamir dalam kehidupan manusia di dalam lingkungan. Misalnya, pengolahan limbah, pemulihan nutrisi, dan remediasi tanah dan air. Nah, hamir dalam industri makanan dan minuman. Yang pertama itu ada pengembangan rasa. Nah, hamir menghasilkan senyawa aromatik yang khas sehingga memberikan rasa dan aroma yang khas pada pembuatan bir, anggur, dan produk pangan lainnya. Kemudian secara tekstur pada proses fermentasi hamir ini menghasilkan karbon dioksida, di mana menyebabkan proses pengembangan adonan sehingga adonan menjadi lebih lembut dan ringan pada produk roti. Nah, yang terakhir itu pengembangan nutrisi dengan penambahan hamir dalam suatu bahan pangan meningkatkan kadar vitamin B dalam produk roti. Selanjutnya, manfaat dan aplikasi hamir. Nah, yang pertama itu sebagai sumber nutrisi, di mana hamir yang kaya akan protein, vitamin D, dan juga mineral yang baik untuk kesehatan manusia. Yang kedua, sebagai probiotik. Nah, seperti Saccharomyces boulardii yang telah digunakan sebagai probiotik yang membantu kesehatan pada pencernaan. Nah, yang terakhir itu sebagai pengobatan. Hamir sudah banyak digunakan sebagai obat tradisional, misalnya pada penyakit infeksi jamur dan penyakit kulit. Selanjutnya, potensi pengembangan hamir. Yang pertama, pada produk biofuel. Pengembangan strain hamir yang efisien untuk produksi biofuel dan biofuel lainnya. Kemudian, pengembangan obat sebagai vektor ekspresi untuk memproduksi obat-obatan dan vaksin. Yang ketiga, remediasi lingkungan, yaitu pemanfaatan hamir dalam bioremediasi untuk membersihkan polutan dan meningkatkan kualitas lingkungan. Baik, itu dia penjelasan materi singkat dari saya. Semoga teman-teman bisa menambah wawasan teman-teman yang menonton video ini, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.